sini dok. Oh ya, ada apa dok ini? Lihat nih, tuh ada berita heboh nih. Wah, berita apa? Nih katanya tentang kondisi ekonomi tahun depan. Apa? Wah, resesi ekonomi. Waduh. Dok, sebenarnya apa sih resesi ekonomi itu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Memang resesi ekonomi ini para planners lagi heboh ya. Jadi resesi ekonomi adalah kondisi di mana ada perlambatan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. 1 kuartal itu 3 bulan, berarti 6 bulan berturut-turut itu terdapat perlambatan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi negatif, jadi minus. Nah itu baru dikatakan resmi resesi. Oh, jadi berarti ini ya, kondisi ini tidak bisa diabaikan ya dok ya? Betul sekali. Makanya di seluruh negara bahkan sudah ada yang mengalami resesi. Kenapa? Ini dampak dari lanjutan ya penanganan COVID salah satunya. Kemudian adanya perang di negara tetangga kita. Nah itu berdampak ke semuanya ekonomi global. Nah ini yang kita takutkan kalau resesi ini timbul banyak PHK di mana-mana. Ya, jadi kita harus waspada ya. Kita harus antisipasi. Ya kalau misalnya itu terjadi, kita harus bagaimana? Jangan nunggu terjadi, karena itu udah terlambat. Sama seperti kita mengobati penyakit. Kalau bisa kita mencegah, bukan mengobati. Karena kalau mengobati belum tentu bisa sembuh tuntas. Oke, berarti kita harus mencegah dulu baru ya? Ya betul. Kita usahakan mencegah dulu. Ya kalau bisa sih kita terhindar. Tapi kalau misalnya terkena pun mungkin efeknya nggak separah dibanding kita tidak punya persiapan sama sekali. Oke, nah dok, jadi gimana nih caranya supaya kita bisa mengelola uang kita dalam menghadapi potensi resesi ekonomi ini? Oke, nah ini pertanyaan menarik nih ya. Ya, karena kita adalah profesi perencana keuangan ya Mia. Iya. Jadi kita fokuslah kepada bagaimana kita merencanakan keuangan, bukan kepada kok tahu sih resesi. Nah itu urusan para ahlinya. Iya. Oke, apalagi kita sekarang dalam rangka menyambut Hari Perencanaan Keuangan Dunia pada tanggal 5 Oktober kemarin. Oh iya. Oke, mari kita ucapkan ke teman-teman ya. Iya. Selamat Hari Perencanaan Keuangan Dunia bagi para planners dan seluruh perencana keuangan di seluruh semua negara. Yes. Ya, oke, selamat ya teman-teman ya. Selamat. Oke, next kita lanjut. Kita harus bagikan tips bagaimana cara para planners menghadapi potensi resesi ekonomi di negara kita. Yes. Oke, kita balik lagi pada dasar tentang piramida finansial yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Ya, yaitu yang paling penting adalah fondasi keuangan, yaitu apa? Keamanan keuangan. Iya. Ya, yang dimulai dengan pertama apa Mi? Nah, benar ya dok ya. Kita memang harus mengelola keuangan kita dengan baik, khususnya untuk nanti dari sekarang ya dok ya mulainya ya. Yaitu ya pertama ya kita harus mengelola manajemen arus kas kita, yaitu tentang cash flow ya, tentang arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Nah untuk arus kas masuk ya kita harus antisipasinya dengan apa? Yaitu dengan kita yaitu ya mengantisipasi dengan menambah jumlah income ya, khususnya ya pastikan ya kita bisa yaitu si income itu akan terus mengalir, apakah dengan kita menambah ya pemasukan dengan kita bekerja ataupun dengan melalui bisnis ya. Oke, ya jadi betul ya, jadi harus ada cadangan ya, cadangan penghasilan ya. Iya. Kenapa? Takutnya penghasilan utama kita terdampak, terus kita bingung panik. Nah sebelum terjadi ya kita usahakan punya ya penghasilan tambahan yang lain. Ya mungkin ya pasti yang kita usahakan yang kebal dengan potensi resesi ya. Oh iya benar, itu pentingnya banget ya dok ya. Nah terus selain harus kas masuk apa lagi ya Mia? Iya itu ya, ya kita juga ya itu kan arus kas masuk ya. Nah untuk arus kas keluar ya kita juga harus ya
ini ya dikendalikan ya dok ya. Ya ada uang masuk pastinya ada uang yang keluar. Ya itu sudah normal. Tetapi ya kita juga harus mengendalikan pengeluaran kita ya, khususnya yaitu untuk pengeluaran-pengeluaran yang kira-kira tidak terlalu penting ya, yang berhubungan dengan ya hanya keinginan-keinginan saja. Iya. Ya betul ya, kita udah bahas ya tentang keinginan dan kebutuhan ya. Iya benar. Kita harus bedakan mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan. Jadi kita fokus pada apa yang kita butuhkan pilihannya. Yes, benar. Ya kalau keinginan mungkin bisa tunda nanti lah, kalau memang sudah stabil, sudah aman silakan. Iya. Selain itu apalagi nih dok yang harus Oke, nah yang kedua tadi kan pertama manajemen arus kas, yang kedua adalah tentang dana darurat. Nah itu kan fondasi juga ya. Pastikan itu tersedia dana darurat. Ya. Tentang dana darurat udah ada videonya, tapi kita akan tambahkan untuk kondisi khusus seperti ini, potensi resesi. ya. Kita harus siapkan jumlah dana darurat itu sebesar 12 sampai 18 kali dari pengeluaran bulanan. Oh, Ya kenapa? Ya andai kan potensi itu terjadi, resesi terjadi, terus penghasilan kita cukup berdampak, kita masih punya dana cadangan sekitar 1 sampai 1,5 tahun ke depan. Ya, supaya kita masih bisa memenuhi kebutuhan. Ya, kita tidak perlu stres tentang cari duitnya. Tapi tetap selama 1 tahun itu kita usahakan ada tambahan penghasilan dari sumber yang lain tadi yang sudah ini katakan. Oke, berarti memang ya harus dialokasikan dari sumber itu ya dok ya. Betul. Kalau dialokasikan untuk dana darurat. Ya. Betul. Jadi dana darurat itu harus pasti tersedia sebelum terjadi resesi betulan. Nah, ada tipsnya nggak dok? Berapa persen nih yang harus? Oke, ya tipsnya adalah sisihkan 10% dari penghasilan rutin setiap bulan. Ya, terus masukkan dalam rekening khusus untuk dana darurat. Nah, teknisnya kita sudah sebutkan di video yang lain ya. Tinggal teman-teman jangan lupa disimak video yang lain. Yes. Ya. Ya, kemudian habis itu apa lagi nih? Selain arus kas, terus dana darurat, yang ketiga apa nih? Ya, itulah ya. Ya, kita juga harus mengatur ya ini hutang-hutang ya. Ya, itu juga penting ya, Dok ya. Oh, betul sekali itu. Utang. Memang mungkin utang itu bukan apa ya? Bukan keharusan. Semua orang tuh bukan harus punya utang, bukan ya? Iya. Tapi andai punya utang, bagaimana caranya? Nah, gimana cara ini? Ya, pastinya ya kita yang pertama jangan menambah hutang baru ya. Ya, betul ya. Iya. Oh, mohon maaf nih. Mungkin orang yang terbiasa utang mungkin terpikir mau beli sesuatu, utang lagi deh, karena udah terbiasa. Nah, Iya, iya itu juga ya. Iya. Jadi jangan nambah utang baru ya. Iya. Dan itu ada lagi mungkin. Nah, yang lebih ini lagi, lebih penting lagi adalah ya kita kalau misalkan kita punya uang lebih ya diusahakan ya utang-utang yang sudah ada ya kita lunasi mulai dari sekarang ya dok ya. Oke. Ya, jadi selama sekarang mungkin ekonomi masih bagus, yuk lunasi sebagian utangnya ya. Kenapa? Karena kemungkinan resesi bisa terdampak pada suku bunga ya kredit pembiayaan. Sehingga biasanya kan naik bukannya turun ya. Iya. Nah kalau naik ya mungkin itu akan menambah beban ya sudah. Sedangkan ya lebih baik kalau kasih beban itu ya mungkin lebih enak untuk kebutuhan gitu ya, daripada kita bayar ke bank atau ke sejenisnya gitu ya. Iya, daripada buat ya gali lubang tutup lubang, mendingan ya kita tutup untuk menambah ya ini income lagi ya. Betul sekali. Iya. Oke. Nah terus selanjutnya apa lagi nih dok ya? Yang keempat. Oke, kemudian yang keempat jangan lupa tentang manajemen risiko. Oh. Ya, iya. manajemen risiko itu apa sih? Yang detailnya sudah ada di video yang khusus ya. Tapi kan saya akan sebutkan lagi khusus untuk kondisi ini. Nah, manajemen risiko kan ada kurang lebih ada 3 ya cara. Dengan pertama tentang retention, risk retention. Jadi kalau terjadi risiko, andaikan ada pembiayaan, kita tanggung sendiri. Nah, teman-teman dalam kondisi resesi, ya kalau misalnya memang ada risiko, ngapain bayar sendiri gitu? Ini uangnya untuk ya persiapan, takutnya ada darurat atau apa gitu, ini untuk yang itu gitu. Nah resikonya apa aja tuh dok? Resiko adalah sesuatu yang apa namanya terjadi dari luar dan bisa merugikan kita. Contohnya paling sering itu adalah musibah sakit biasanya. Oh, Ya, oke. sakit ya entah itu sakit ringan sampai yang berat. Nah, apalagi yang fatal dia sampai ya amit ya bisa mengambil kehidupan kita gitu. Apalagi sebagai sosok pencari nafkah. Ya benar. Nah, bayangkan kalau misalnya pencari nafkah tidak ada, terus keluarga yang lain hanya mengandalkan satu-satunya pencari nafkah, terus terjadi betul-betul terjadi resesi ekonomi. Bagaimana caranya? Nah, itu adalah bagaimana manajemen risiko.
mungkin resiko lain bisa ada, tapi yang paling kita harus khawatirkan adalah yang dua hal ini. Nah, jadi balik lagi, kita bisa bayar sendiri, tapi kan buat apa? Terus ada juga pilihan lain, katanya kita bisa mengandalkan minta bantuan dari orang lain, misalnya entah keluarga atau teman segala macam. Tapi ingat teman-teman, ada kan terjadi resesi itu bukan terjadi ke kita gitu kan, kepada semua orang gitu. Mereka juga kan pasti kan kita nggak mau buat beban ya, buat mereka juga ya, buat yang orang lain. Nah, akhirnya pilihan satu-satu yang paling bijak adalah buka perusahaan asuransi. Ya, jadi ya kita sisihkan sebagian uang untuk bayar premi asuransi. Ya, nanti tentang hitungan alokasinya supaya tidak membebankan keuangan, nanti ada khusus, nanti tinggal konsultasi ke tenaga perencana keuangan. Nah, sehingga pastikan kalau misalnya terjadi resiko, jadi sudah ada yang nanggung. Ya, karena apa? Karena kalau misalnya ada resiko kan kita nggak bisa ukur nih berapa jumlah pastinya. Bisa murah, bisa mahal. Ada yang terjadi paling mahal, bagaimana keuangan? Nah, ngomong tentang asuransi, emang ada apa sih asuransi ini yang disarankan? Nah, ya ini ya, yang pertama kali yang harus kita siapkan yaitu ya, yang namanya kita hidup pasti ya tidak terlepas dengan yang namanya risiko sakit ya dok ya. Yang pertama. Nah, apalagi yang namanya orang sakit itu ya kita nggak tahu tuh, tadi kata dokter kan pastinya ya kita nggak tahu berapa biaya yang bisa dikeluarkan ketika kita harus terpaksa dirawat di rumah sakit. Nah, itu yang pertama kali harus kita siapkan, ya, karena tidak tahu berapa dana totalnya yang bisa dihabiskan ketika kita dirawat inap di rumah sakit. Nah, terus yang kedua adalah proteksi income, ya, akibat kondisi kritis. Nah, kondisi kritis juga yaitu ya, apa sih bedanya antara kita asuransi kesehatan dan asuransi kondisi kritis? Nah, kalau untuk asuransi kesehatan ya itu dari perusahaan membayarkan biaya rumah sakit ya, langsung ke rumah sakitnya. Nah, tetapi ketika kita terkena kondisi kritis, apakah income kita ya itu kan tadi dana-dana yang ada di permukaan. Nah, tapi yang di bawah itu kita nggak tahu, seperti ya itu ya kebutuhan yang lain ya. Ya tetap kita anak-anak, keluarga tetap butuh makan. Terus pendidikan juga tetap harus dibayarkan ya, pendidikan anak-anak. Nah, sedangkan ketika kita terkena kondisi kritis ya belum tentu ya income kita bisa tetap ada. Ya bahkan ya itu bisa juga produktivitas kita berkurang sehingga mempengaruhi income kita. Nah, itu harus dipersiapkan juga ya untuk ya resiko ya dampak dari resiko kondisi kritis terhadap keuangan kita. Nah, terus yang selanjutnya adalah yaitu untuk asuransi jiwa. Yang tadi kata dokter resiko ini ya dipanggil terlebih dahulu di usia muda, terutama pada usia produktif di mana keluarga terutama anak-anak masih memerlukan biaya yang banyak. Nah, itu juga harus dipersiapkan sebagai bekal untuk keluarga kita. Nah, thank you nih. Nah, itu memang betul ya, kita manajemen resiko ya. Tadi kita udah bahas tentang 4 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya nih adalah kita bicara ke itu tadi fondasi keuangan. Habis itu kita bicara tentang step berikutnya tentang kenyamanan keuangan. Nah, yaitu apa? Tentang yang pertama adalah tentang investasi dan tujuan keuangan. Khususnya apa? Khususnya tentang dana pendidikan anak. Nah, menarik juga tuh. Nah, jadi ini adalah dua kaitan. Kenapa? Biasanya orang untuk persiapan dana pendidikan itu pasti terkait investasi biasanya. Nah, bagaimana investasi dalam menghadapi resesi ini? Nah, jadi teman-teman, untuk investasi ya, kan tergantung dari profil resiko investor. Ya, kita bagi ada 3 ya. Nanti ada di video khusus sudah ada tentang profilnya yang konservatif atau maunya aman atau moderat, itu tengah-tengah. Yang terakhir adalah agresif, ada yang suka mencari yang tantangan ya, karena di balik tantangan ada keuntungan yang berlebih gitu ya. Nah, walaupun punya profil seperti itu, tapi dalam kondisi resesi ini kita bersatu bahwa ya ini kondisi yang tidak bisa diabaikan. Jadi bagi yang konservatif mungkin tidak terlalu terdampak karena dia terbiasa taruh di instrumen yang memang aman, biasanya ke deposito atau reksadana pasar uang dan sejenisnya, yang instrumen yang memang aman. Nah, yang kita khawatirkan
kondisi terjadi resesi itu pasar saham itu akan bergejolak dan makin turun biasanya. Kita terjadi pada awal COVID pernah terjadi yang turun. Nah sebelum terjadi penurunan yang sekarang udah lagi bagus-bagusnya, maka mungkin sebagian atau mungkin seluruhnya itu ya dialokasikan ke dana yang lebih aman. Ya, mungkin sebagian itu dipersilakan kepada teman-teman semua investor ya, instrumen aman dulu. Kenapa? Ya karena biar nanti bisa untuk digunakan berikutnya biar lebih untung. Nah kurang lebih itu strateginya. Nah khusus untuk dana pendidikan anak, nah ini kan dana pendidikan anak penting ya, harus tersedia pada saat umur anak mau kuliah misalnya, dan harus pasti nominalnya jangan sampai naik turun, gitu kan? Karena nanti hitungannya bisa berbeda jauh. Nah makanya untuk dana pendidikan anak ini coba kita lihat kapan dibutuhkan dananya. Apabila tahun depan waktu udah pasti, dan tahun ini dipindahkan dulu. Ya, jadi kalau misalnya tinggal setahun lagi udah wajib hukumnya dipindahkan ke instrumen yang aman dan stabil. Karena tujuannya adalah supaya angkanya yang kita dapatkan untuk dana pendidikan itu tidak melenceng. Ya, gitu. Ya, walaupun profil apapun, kalau misalnya 1 tahun, tapi kalau misalnya masih sekitar 3 tahun lagi, tapi kan di antara 3 tahun itu ada potensi resesi kan? Nah, sebagian dipisahkan ke instrumen aman. Ya bagi yang investor agresif, ya mungkin sisakan sedikit aja, tapi ya itu hati-hati ya, bisa resiko ya turunnya jauh. Nah, jangan sampai pas anak mau kuliah, ternyata dananya masih kurang nih. Betul sekali. Nah itu kan ya ibaratnya mungkin tidak enak ya, kita sudah capek-capek mengumpulkan kok tiba-tiba wah berkurang, apalagi kalau misalnya berkurangnya sampai 50%, aduh merasa banget. Dan ya nggak bisa dinanti-nanti juga ya dok, ya kalau anaknya udah waktunya harus kuliah, betul, itu wajib. Nanti aja deh gitu ya. Ya wajib, kalau hukumnya dana pendidikan itu wajib tersedia pada saat anak mau kuliah. Nggak bisa tunda, nanti udah pas anak umur 30 tahun aja kan nggak mungkin anak kuliah umur 30 ya. Nah itu tentang ya yang kelima ya. Nah selanjutnya yang keenam tentang apa nih? Ya ini tentang alokasi dana pensiun dok. Oke, dana pensiun. Nah ini sama seperti kita mengalokasikan untuk investasi ya dok ya. Nah ini juga harus disisihkan juga untuk masa dana hari tua kita nanti ya. Nah karena ya seperti halnya kita menyekolahkan anak ya, kita juga akan mengalami yang namanya masa tua ya. Dan kita juga nggak mau jadi anak-anak kita menjadi generasi sandwich juga ya dok. Ya betul, karena pensiun kita adalah tanggung kita, bukan orang lain. Dan ini ya itu untuk alokasi investasinya itu ya sebaiknya dipindahkan ke yang lebih aman ya dok ya. Mungkin sampaikan tadi ya, kayak deposito juga, reksadana pasar uang gitu ya. Benar. Ya khususnya untuk menghadapi nanti ya tahun depan nanti ya. Betul. Jadi karena pasti ada fasilitas untuk kita pindahinnya, kalau misalnya teman-teman punya reksadana atau bisa di switching sebetulnya, kita pindahkan, kita alihkan ke yang lain. Ya jadi itu supaya apa? Memang kalau pensiun dibanding pendidikan anak mungkin pensiun bisa agak dimundurin ya waktunya ya sebetulnya, tapi ya tentu kalau bisa sih jangan. Yang intinya bagaimana dana pensiun tetap tercapai walaupun ada potensi resesi ke depannya. Mungkin ada tips tambahan nih, mungkin selain 6 ini ya, pertama tentang manajemen arus kas, kedua tentang bagaimana dana darurat penting, ketiga tentang manajemen utang, keempat itu tentang manajemen risiko, yang kelima itu tentang bagaimana kita terhadap investasi dan dana pendidikan anak, yang keenam tadi dana pensiun. Mungkin ada tambahan ini? Ya yang pasti sih dari kesemuanya itu ya kita harus menghadapinya dengan tetap tenang ya dok ya. Ya jangan sampai ya kita jadi panik gitu ya. Panik malah jadinya ya itu ruins everything gitu. Betul sekali karena mental kita ada yang paling penting. Kenapa? Ya kita pengalaman ya, misalnya kita belajar untuk menghadapi ujiannya, semua pernah ngalamin tes ya, udah hafal luar kepala, tapi pas karena kita tegang panik tiba-tiba lupa semua, ngeblank. Nah sama kayak gitu mungkin ya contohnya. Nah, kita udah persiapin bagus-bagus nih semuanya 6 langkah nih, tapi langkah 7 walaupun kesannya terakhir tapi ini yang utama ya, kita harus siapin mental kita, jangan panik, tenang, terus jangan lupa tetap berdoa. Berdoa, tawakal. Oke,
mungkin itu aja yang dapat saya Sanjaya dengan Fatma yang bagikan tentang bagaimana tips dalam menghadapi potensi resesi ekonomi Indonesia tahun 2023. Ya, tetap kita semua berharap resesi ini tidak terjadi, karena ingat itu kan prediksi, bisa terjadi bisa enggak. Ya, ya kita berdoa sama-sama resesi tidak terjadi sehingga kita dapat menjalani hidup sebagaimana seperti biasanya. Oke, ya tetap semangat teman-teman semua para planners, semoga bisa mencapai tujuan keuangannya dan tahan terhadap semua kondisi yang apapun yang terjadi. Dan yang paling penting jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Dan kalau tips ini memang berguna, bagikan ke teman-teman yang lain supaya apa? Supaya makin banyak orang teredukasi. Bagaimana sih cara menghadapinya gitu? Karena mungkin tidak sedikit orang yang tidak tahu mereka gitu bagaimana caranya. Benar. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton juga video-video yang lain tentang detail apapun yang kami bahas tadi, ada semuanya di channel kami. Oke, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. See you.